Qanifidin azani Allah, jamaah Shalah at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di sore hari ini Allah pertemukan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi wasilah untuk Allah segera mengangkat ujian yang terjadi di negeri kita ini, insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Qanifidin azani Allah, hari ini kita masih menikmati suasana apa Pak? Kegalauan gitu ya, atau suasana masih banyak yang was-was gitu ya, atau suasana yang kalau orang-orang yang jarang ke masjid, jarang ngaji, bilangnya hari-hari yang tidak ada kepastian gitu ya. Tapi kita yakin, wallahi kita meyakini bahwa ini semua pasti akan berakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kalau kita tidak sanggup. Sekali lagi bahwa ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, bahwa alangkah tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belum ada satu dokter pun di dunia yang sudah menemukan vaksin untuk COVID ini. Tapi hikmah positif yang lain adalah semakin banyak orang yang sekarang mengkaji Islam, Pak. Ya. Kalau kita perhatikan, orang-orang Eropa sekarang malah banyak yang belajar wudu, belajar sholat. Kenapa? Ternyata dalam Islam kebersihan luar biasa. Setiap mau sholat, mereka berwudu, mereka bersih-bersih. Ya, mereka menjaga kebersihan. Jadi kalau cuci tangan, konsep cuci tangan sekarang sebenarnya dalam Islam sudah dijalankan jauh-jauh hari. Ya. Dan semangat untuk mengkaji Islam mengalami kenaikan. Kemudian semangat sholat ke masjid juga mengalami kenaikan. Kemarin sempat ya kita lockdown ya Pak ya. Sempat lockdown nggak masjid kita ini? Misalnya sempat ya. Sempat tutup ya? Enggak ya? Cuma batasi aja ya. Ada yang unik, nulis status masjid ditutup ya, dan lain sebagainya. Pas masjid dibuka nggak pernah ke masjid ya. Ada juga gitu ya. Masyarakat plus 62 itu ya. Masjid DKM kan biasa mensterilkan Pak ya. Kita batasi dulu, disterilkan ya. Sama tempat saya juga sama disterilkan. Banyak yang komplain, masjid ditutup, mal dibuka. Ada yang bilang, Pak gimana sih Pak, masjid ditutup, mal dibuka, nih gimana ceritanya? Tidak boleh kita menyamakan masjid dengan mal. Apa kata baginda Nabi? Sebaik-baik tempat itu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Jadi kalau ada orang masjid ditutup, mal dibuka, wah nggak fair di masjid, tidak boleh. Yang tidak boleh kita menyamakan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah. Tidak boleh. Justru dengan beberapa masjid yang melakukan tindakan preventif ini untuk menjaga kita, menjaga jamaah agar terjaga. Di masjid kita, di perumahan juga sama. Awalnya kita sempat terjadi silang pendapat. Akhirnya diambil keputusan Ramadan kita aktivitas ibadahnya di rumah. Tapi setelah Ramadan, Idul Fitri mulainya ya, Idul Fitri sudah mulai ada sholat Id. Sudah mulai sampai sekarang sudah normal sholat di masjidnya. Nah, ikhwan fillah azani Allah, berkaitan dengan keadaan ini ada sebuah pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat mulia, yakni Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Ya. Jadi namanya itu Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, yang sering kita sebut Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari ini sebuah kaum, ya, sebuah kaum. Kemudian sahabat yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Baginda Nabi pernah menyampaikan, tidak ada manusia di kolong langit ini yang lebih faqih ilmu fikihnya kecuali Mu'adz bin Jabal. Disanjung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedalaman ilmunya luar biasa. Baginda Nabi berpesan kepada mereka berdua, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi kita diminta bertakwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun.
Kemudian hadis ini dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa yang dimaksud ketakwaan adalah kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, menjalankan yang diperintahkan, dan kemudian kita juga meninggalkan hal-hal yang subhat, yang meragukan. Ya. Ada sesuatu, khanifidin azan ya Allah, saya mengambil contoh, ada seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini jarang sekali makan, kalau bahasa kita di rumah makan, di warung, di jalan tuh jarang. Beliau melarang untuk dirinya sendiri demi kehati-hatiannya. Ya. Saya juga pernah menemukan dulu di kampung ada guru ngaji, suami istri ini hafiz Quran. Suami dan istri hafiz Quran, petani Pak, petani dan ngelola pondok. Ya. Jadi kalau ngajar ngaji selalu berdua, selalu dibawa istrinya. Jadi kalau kita ngaji ke masjid, dia yang ngisi, sama istrinya dibawa. Beliau tidak mau makan, maksudnya apa namanya ya, ayam gitu ya. Pokoknya hewan-hewan itu yang kalau yang menyembelih bukan dia atau orang yang dia percaya, dia tidak makan. Jadi kalau jajan ke warteg atau ke Padang, dia nggak mau pakai daging-dagingan. Ya silakan saja, untuk dirinya sendiri lebih menjaga. Ada orang-orang yang demikian ya, dalam menjaganya. Kemudian ada orang-orang yang kehati-hatiannya memang sangat luar biasa. Satu pekan yang lalu ada seorang datang ke rumah cerita, Pak, saya mengambil uang di ATM, baru masukin kartu ATM itu Pak, baru mencet PIN, itu uang keluar sejuta itu uang keluar. Padahal dia belum menulis nominal. Uang diambil, kartunya otomatis keluar. Diambil kartunya, dia bingung. Dia tunggu 1 jam depan ATM. Ada nggak orang yang datang, barangkali menarik nggak keluar, dia pulang, belakangan keluar. Ternyata nggak ada Pak. Bingung mau taruh di mana uangnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sampai agak lama lah ya. Akhirnya uang itu diberikan ke RT untuk bangun jalan. Pas kemudian ada ngecor jalan depan rumahnya dipakai. Dia cerita ke saya. Ada juga seorang pedagang sayur waktu itu cerita, dia ngambil uang 1 juta, yang keluar 1.050.000. Padahal beliau hafal betul saldonya 1.020.000. Tapi ketika diambil 1.050.000, tukang sayur. Beliau ke Bank Mandiri Pak, bercerita mengembalikan. Bank Mandiri nggak terima. Kok nggak bisa Pak? Nggak bisa. Sistem kami benar gitu. Dia risau dengan 50.000 itu. Konfidina azan ya Allah, ada sebagian orang-orang yang ketika sesuatu yang subhat dia risau. Saya teringat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Beliau mengutip salah satu ulama, Imam Asy-Syafi'i kalau nggak salah. Beliau menuliskan ada 6 hal yang menghalangi taufik seseorang. Taufik itu apa? Taufik itu perasaan kita mencintai ibadah Pak. Jadi kalau kita dengar azan ke masjid, ini kita diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada taklim, datang. Ya. Tetangga sakit, kita datang. Infak, kita keluarkan infak kita. Nah, orang-orang yang dalam kriteria yang disampaikan Ibnu Qayyim itu akan terhalang taufik itu ketika yang pertama, seorang yang hobinya ngaji tetapi tidak diamalkan apa yang didapatkan. Ilmu yang didapat tidak untuk diamalkan, hanya untuk kekayaan intelektual. Banyak nggak sekarang Pak kekayaan intelektual? Banyak. Pokoknya ngaji diperbanyak. Nah, tapi nggak bisa untuk mendakwakan keluarga, nggak bisa, nggak mau dan lain sebagainya. Jadi ilmu hanya sebatas kekayaan intelektual. Banyak sekali. Ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan salah seorang profesor. Kalau kuliah azan asar tabras aja itu. Selesai kuliah 4:30 baru sholat. Kalau kita insya Allah ketika azan ke masjid nggak kira-kira Pak kalau memungkinkan? Kalau bisa izin ke masjid nggak kira-kira? Ke masjid. Akhirnya mahasiswa mensiasati termasuk saya. Ketika jam kuliah azan itu gantian 1-2 keluar. Satu prop izin kamar mandi, silahkan. Kalau sholat isya kita undur sejenak, itu masih ada toleransi. Dulu kalau di pondok azan isya azan aja, tapi nggak langsung sholat. Setelah azan kita lanjutkan kajian. Baru jam 9
Qomat kita sholat. Sesuatu yang diperbolehkan mengulur waktu sholat isya itu untuk urusan ilmu diperbolehkan. Awal masuk pondok bingung juga saya, ini gimana ini? Setahu saya harus tepat waktu. Ya kita kan apa namanya ya, dapat ilmunya dari teman gitu ya. Ternyata diberikan penjelasan dengan kakak tingkat, begini loh. Oh baru tahu ternyata demikian. Nah 4:30 baru sholat asar. Ilmu banyak dan masih banyak kisah. Betapa banyak orang-orang yang ahli hadis, ahli tafsir, tetapi tidak dipergunakan untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu itu tidak berfaedah dan akan menghalangi taufik. Bahkan diancam orang-orang yang mengerti suatu hukum tetapi tidak mau menyampaikan dan diam, itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah yang menghalangi taufik itu orang yang gemar berteman dengan orang soleh tapi tidak mengambil keteladanan darinya. Apa maksudnya Pak? Hobi ini kita ngikutin guru ya, ta'zim ke guru, tapi nggak mau nyontoh kebaikannya. Solehnya ketika di depan guru. Ada nggak kira-kira? Kita hobi ini berteman dengan orang soleh, tapi solehnya kita hanya berada di depan mereka. Ketika jauh dari mereka, kita semaunya saja. Nah ini terhalang pintu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang berikutnya adalah orang yang tahu sebuah kepastian akan datang tapi malah menjauhinya. Artinya apa? Orang yang sudah tahu bahwa kematian itu akan datang tapi tidak mengambil bekal untuknya. Bahkan dalam redaksi yang lain disebutkan yang tahu bahwa akhirat itu sebuah kepastian tetapi tidak mempersiapkan diri untuk itu semuanya. Tetapi sesuatu yang tidak pasti malah dia bersemangat. Apa itu? Dunia. Dunia ini pasti nggak Pak kira-kira Pak? Contoh ya. Apa yang sederhana ya? Ini. Saya punya kawan, ini sederhana saja contohnya. Pemilik showroom mobil, Pak. Bulan Januari mereka sudah bermain, Pak. Apa? Beli-beli mobil itu sudah mulai. Kenapa? 1 bulan sebelum Lebaran itu penjualan mobil pasti tinggi. Ternyata kemarin bulan Maret ya sampai leasing tutup. Banyak mobil yang tidak laku dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh lain, misalkan karyawan. Nah, misalkan saya ngambil uang 80 juta buat beli mobil, nanti setiap bulan potongan. Ternyata bulan Maret, April, Mei gaji 30%. Ada nggak Pak yang gaji potong Pak? Ada ya? Saya sepekan yang lalu nih, banyak sekali yang WA curhat ceritanya. Saya pengen mobil, tapi nggak mau kredit. Tapi saya ngeredit uang di kantor, ke bank. Saya beli mobil cash. Kan kalau di kantor bunganya kecil. Dalam hati kecil saya sama aja bunganya. Ya kan? Dia ngambil uang di bank lewat kantor, SK karyawan, sekian puluh juta buat beli mobil cash. Pikiran dia apa? 1 bulan gaji saya dipotong 2 juta masih cukup. Saya nggak ngontrak, saya orang asli sini. Gaji 4,5 juta. Mulai dari April THR waktu puasa separuh bayarnya. Gaji sebulan cuma 2 juta. Pabrik nggak sanggup bayar. Mau dijual lagi mobilnya. Pasti nggak kira-kira Pak? Nggak pasti. Anak saya masuk kuliah sini pasti jadi dokter. Pasti nggak kira-kira? Enggak. Yang salah jurusan lebih banyak. Ya. Kuliah kedokteran kerjanya apa tahu ada. Ya. Kuliahnya sastra Arab, ahli IT ada. Punya uang 5 juta, kayaknya cukup deh buat sebulan. Belum tentu. Bisa jadi motor mogok, ya Pak, HP kecemplung, digot, harus beli. Semua nggak pasti. Maka dikatakan Imam Ibnu Qayyim, sesuatu yang tidak pasti malah mereka bersemangat mencarinya, yakni dunia. Dunia ini ayo ikhwah, kira-kira yang kita miliki apa yang abadi di dunia ini? Tidak ada kecuali amal saleh. Jadi ahsannya kita bersyukur ketika memiliki sesuatu. Ini titipan dari Allah Azza wa Jalla, kepercayaan yang luar biasa. Dan ketika kepercayaan itu diambil, pantas nggak ketika kita menggerutu, kita marah? Pantas nggak kira-kira Pak? Nggak pantas. Kita diberikan amanah rumah misalkan, seolah-olah ini milik kita. Tapi suatu saat ada musibah dan lain sebagainya, kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Anak juga titipan ya.
Keluarga kita juga titipan, jabatan apalagi. Ya. Wallahi Allah begitu mudahnya membalikkan keadaan seorang. Ada orang yang kebiasaannya, mohon maaf, makan aja susah gitu ya, pekerjaan serabutan. Tapi ketika Allah berkehendak, suatu saat bisa mereka orang-orang yang lebih baik. Ada orang yang cukuplah dunianya, ya. Mobil ada, kemudian istrinya cantik, anaknya banyak, kehidupannya nikmat. Allah yang maha berkehendak. Bisa jadi hanya hitungan berapa hari, bahkan berapa jam, bisa terbalik. Sebagaimana kisah yang pernah saya sampaikan di tempat ini dulu, kalau masih diingat, ketika kisah Urwah bin Zubair yang kakinya dipotong, ya. Kemudian sang khalifah ingin memberikan nasihat, menghibur dia dengan mengkisahkan ada seorang yang kaya raya, istrinya cantik, anaknya banyak, pengawalnya banyak. Ketika melakukan sebuah kemah, ada banjir bandang, hilang semuanya dalam satu malam. Jadi dunia yang tidak pasti ini kita bersemangat, tetapi sebuah kepastian yang bernama akhirat kita tidak semangat. Kita beruntung, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika taufik itu selalu diberikan kepada kita. Indikasinya apa, Pak? Kita bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dalam setiap kondisi apapun. Hari ini ujian kesetiaan juga sedang diuji, Pak. Keluarga-keluarga, istri yang biasa dapat gaji suami sekian-sekian, tiba-tiba pabriknya kolab, tiba-tiba nggak ada kerjaan, atau yang suaminya berdagang, yang kadang dapat kadang nggak. Ini ujian di rumah yang luar biasa, ya. Yang tidak siap menerimanya luar biasa, Pak. Banyak sekarang. Makanya ada salah satu ayat Quran yang diredaksinya adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Tuhannya. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bersabar bahwa ini sebuah kehendak Allah Azza wa Jalla. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama yang pernah menuliskan sebuah tulisan menarik, ketika mengkhawatirkan rezeki di esok hari, ini sebuah bagian maksiat. Ketika saya mengkhawatirkan rezeki di esok hari, maka ini sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Rizki bukan hanya berupa gaji, tetapi badan sehat, teman-teman yang selalu mengajak ke dalam ketaatan, ini bagian dari rizki, ya. Sehingga keadaan seperti sekarang harusnya menjadikan kita semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ayat yang pernah saya sampaikan juga di tempat ini, jamaah sekalian, barangkali masih ingat. Nanti bisa dibuka surat Al-Hajj. Wala yansurunallahi ma la yansuru. Allah pasti menolong orang-orang yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi dengan syarat. Alladzina immakanakum fil ardi wa aqimis sholata wa atuz zakata wa amal ma'ruf. Orang yang diberikan kedudukan di dunia, hidup di dunia, mereka sholat, mereka zakat, dan mereka beramar ma'ruf, berdakwah. 3 komponen ini ketika ada dalam diri seseorang, maka mereka orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa hari ini yang enggak butuh pertolongan Allah? Enggak ada, semua butuh. Ya, semua butuh. Yang pertama sholat. Bagaimana kualitas sholat kita? Yang kedua zakat, ya, ibadah sosial. Kemudian yang ketiga dakwah. Nah, sosial ini, Pak, sekarang yang perlu kita galakkan, ibadah sosial ini. Ada beberapa DKM yang kemarin waktu bulan Ramadan ini libur, ya. Libur untuk tarawihnya, masjidnya tidak dipergunakan. Ba'da Ramadan, anggaran yang sudah dianggarkan untuk Ramadan digunakan untuk buat paket sembako, dibagi warga sekitar. Kemudian ada masjid di Cikarang itu, setiap Jumat bagi telur seperempat kilo ke warga. Seperempat kilo berarti berapa ribu, Pak? 6.000 ya, taruhlah 10.000 ya. Rumah di Regent Park ada berapa, Pak? 300? 700 ya, lumayan ya. Kalau seperempat berapa tuh? 700 kali 10.000, 7 juta. Tiap Jumat 7 juta siapa? Ada DKM demikian, ya. Atau paket sayur. Nah, kemudian kemarin ada juga membuat program
pembudidayaan budidaya lele dengan di ember itu. Ternyata banyak yang praktek, banyak yang berhasil juga, tapi banyak yang enggak juga. Ya. Ini ibadah sosial, Pak. Di saat pandemi seperti sekarang, di saat saudara-saudara kita yang mohon maaf penghasilannya tidak seperti dulu, gitu ya, seperti waktu sebelum Covid, tiba-tiba keadaan demikian, kadang untuk makan aja sulit. Emang ada, Pak, sekarang zaman sekarang orang yang makannya sulit? Ada, Pak. Bisa jadi orang-orang terdekat kita. Cuma mereka di hadapan kita enggak menampakkan kesedihannya. Di depan kita dia senyum, padahal menahan lapar yang luar biasa. Ya. Makanya ada sebuah adab ikhwan, adab terhadap saudara. Itu adalah kita saling boleh kita saling curhatlah bahasa kita. Bukan berarti kita mengharapkan bantuan atau apa, tapi paling tidak meringankan beban psikologis kita. Ya, sahabat Nabi juga demikian. Ketika Salman ingin menikah, mencurahkan semua unek-uneknya kepada seorang yang bernama Abu Darda. Saya pengen nikah, saya pengen yang begini-begini. Curhat. Yang pernah saya kisahkan dulu juga di tempat ini. Ya. Jadi banyak sekali orang yang sebenarnya mengalami sebuah kesedihan, tetapi mereka mampu menutupi kesedihan itu dengan menampakkan wajah-wajah ceria di hadapan kita. Nah, ini ujian yang harus kita hadapi sekarang. Sehingga doa kita, ya Allah, kalau ujian ini semakin menguatkan, semakin meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, maka kuatkan pundak-pundak kami dalam menghadapi cobaan ini. Sehingga bertakwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ini mutlak kita lakukan. Pandemi ataupun nggak pandemi, ke masjidnya harus rajin, ya. Baca Qur'annya. Ya. Quran bukan hanya untuk simbol di rumah bahwa kita seorang Muslim, tapi Quran harus menjadi sesuatu yang kita berakrab-akraban dengannya. Saya belum bisa baca Quran. Ketika ada kemauan, maka pasti akan bisa. Ya. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Karena dengan ketakwaan itu, ayyuhal ikhwah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ada ayat dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke berapa ya? 90 atau 91 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rizki dan keberkahan dari bumi dan dari langit. Ya. Ini ketakwaan. Kemudian barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surat At-Talaq. Jadi ketakwaan itu menjadi suatu hal yang mutlak kita lakukan hari ini, Pak. Nah, yang kedua, hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atil hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Poin yang kedua dari hadis ini adalah perbuatan buruk kita iringilah dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dijelaskan dalam Jami' Ulum wal Hikam, maksudnya adalah bertobat. Ya, bertobat. Siapa di antara kita nggak punya dosa, Pak? Ada yang saya nggak punya dosa, ada nggak kira-kira? Dosa kita kepada anak kita, pada istri, ya, kemudian kepada orang lain dan lain sebagainya. Pada Allah Subhanahu Wa Taala apalagi. Zaman sahabat Nabi, kalau mereka melihat sesuatu aurat wanita, itu hafalannya hilang. Makanya kalau para penghafal Quran, kenapa para penghafal Quran itu mereka cepat menghafal Quran? Karena steril tempatnya. Belum pernah saya mendengar orang yang kerja full setiap hari, kerja 24 jam mah nggak ada istirahat, Pak, ya. Pagi pulang petang terus, tapi ngapalin Quran selesai 30 juz dan mungkin dan terjaga, itu belum mendengar saya. Barangkali ada. Kenapa? Karena nggak fokus. Ngafalin Quran itu fokus. Jadi setiap hari kita pegang Quran di pondok, ya. Atau di tempat-tempat tahasus, ya. Sudah tidak mikirin yang lain-lain, Pak. Kalau pikirannya bercabang, beda lagi urusannya. Meskipun ini tidak boleh menjadi dalil, ya sudah saya nggak usah ngapalin. Semampu kita, sekarang kita mulai menghafalkan semampu kita. Jadi biar ada peningkatan hafalan Quran kita. Nah, kemarin ujian di bulan Ramadan, Insya Allah nih, hikmah corona, Pak. Jutaan dai muncul di bulan Ramadan. Jutaan mubalik muncul Idul Fitri jadi khotib di rumah masing-masing.
Ada yang jadi imam di rumah masing-masing. Ada seorang kawan, Pak, saya mabuk kemarin bulan Ramadan. Kenapa? Saya baca Quran, dikomplain anak saya, baru seminggu Ramadan. Kenapa, Pak? Abi bacaannya itu mulu, gak ganti-ganti. Tapi kan melahirkan banyak mubalek gitu, Pak ya. Banyak khotib Idul Fitri itu. Ustaz, kirim dong caranya khutbah, caranya gimana gitu. Kenapa? Khutbah di rumah. Ada yang bilang lagi khutbah, anak saya gak mau diem. Ya, Abi yang ngomong tinggalin segala macam. Itu hikmahnya, Pak ya. Barangkali di antara kita ada ya, sampai ada yang jual leker atau apa namanya, tempat buat nyimpen Quran di depan kalau lagi jadi imam ya. Saking pengennya agak panjang dikit, dikomplain anak-anaknya. Abi baca Qurannya nggak ganti-ganti. Oh baik, besok Al-Baqarah tempel di depan sambil dibaca. Ya. Ini hikmah corona, ternyata kita banyak dai di muka bumi ini muncul dengan dadakan, ini luar biasa. Meskipun kalau suruh ke masjid jadi ngisi Jumatan belum tentu mau gitu ya. Tapi kalau di rumah pede ya. Karena jamaahnya anak-anaknya. Ya. Saya juga sama. Saya pernah dikomplain anak saya. Pi, coba kayaknya tadi surat Al-Mulk ada yang salah deh. Ada hilang satu ayat. Anak saya kelas 4 SD. Oh iya, ternyata satu ayat kelewat. Ya enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa. Malah kita justru berpacu ya. Berpacu untuk apa? Untuk belajar lebih banyak lagi. Anak-anak sekarang luar biasa, Pak. Anak-anak di SD IT hafalannya kalah bapaknya. Ya. Kadang-kadang kita kalau jadi imam di rumah apa namanya? Adalah yang standar aja. Mau agak panjangan dikit, anaknya lebih fasih, enggak pede. Nah, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua tadi bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azani Allah, dalam surat yang ke-40 ya, surat Ghafir kalau enggak salah. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Bisa dicek barangkali nanti. Jadi orang-orang yang bertobat itu didoakan oleh malaikat. Kalau kita didoakan guru, senang nggak, Pak? Bahkan kadang-kadang kita kalau mau pergi gitu kan, kita silaturahim ke guru ya. Dulu kalau di pondok itu adabnya kalau kita mau pulang itu pamitan, kadang didoain sama guru. Selamat sampai di rumah, salam buat orang tua. Senangnya minta ampun tuh. Dan kayaknya nggak ada dulu santri yang pulang nggak pamitan. Kecuali santri-santri yang kabur, yang nggak balik lagi. Kalau yang beradab, pamitan dulu, doain, senang kita didoain, Pak. Kenapa? Orang soleh yang mendoakan. Sehingga muncul tradisi kita mendatangi orang-orang soleh untuk didoakan. Doakan saya doakan saya Pak Haji, insya Allah saya mau ini dan itu. Nah ini yang mendoakan malaikat. Ya. Malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat. Dan kemudian bukan hanya si orang yang bertobat saja, tapi keluarganya juga ikut didoakan. Kira-kira luar biasa nggak Pak kalau mendoakan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak pernah lalai. Malaikat nggak ada yang ngantuk, Pak. Malaikat itu nggak ngantuk, nggak haus, ya. Nggak tertarik dengan lawan jenis, memang nggak ada lawan jenis ya. Jadi beda dengan kita. Mereka bertasbih setiap hari, setiap waktu. Ya. Mereka mendoakan kita. Ini buah dari orang-orang yang bertobat. Bahkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, kecintaan Allah kepada orang yang bertobat ini melebihi kecintaan seorang ibu kepada anaknya ketika anak ini dalam bahaya. Anak ini lari dalam sebuah medan perang, ibunya lari dikejar karena apa? Takut anaknya terkena panah dan lain sebagainya. Saking cintanya. Tapi kecintaan Allah melebihi itu semuanya kepada orang-orang yang bertobat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan, ada seorang yang mengadukan tentang rezekinya yang seret, yang sempit ya. Keluarganya yang amburadul, maka resep pertama adalah perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim, beliau didatangi oleh seorang, "Wahai Syekh, doakan saya bla 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 bla." Apa kata orang soleh ini? "Wahai saudaraku, maukah engkau didoakan oleh makhluk yang lebih mulia dibandingku? Maukah engkau didoakan oleh makhluk yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah bermaksiat pada Allah?" Mau. Yakni malaikat. Maka bertobatlah. Karena dengan bertobat itu engkau akan didoakan oleh para malaikat. Kalau baginda Nabi SAW dalam sehari dalam riwayat Muslim beristighfar antara 70 sampai dengan 100 kali. Ya, barangkali di antara kita mendawamkan ya, dalam sehari. Ya.
Atau kita misalkan setiap menjelang tidur 10 kali dengan rutin istiqomah dan lain sebagainya, dan bisa menjadi amal unggulan kita. Yang penting istiqomah. Kita boleh Pak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Kita punya misi, kita punya keinginan muslim di atas standar. Apa itu? Di atas standar itu yang pertama, kita berusaha untuk ke sana. Yang lain berat tahajud, kita tahajud. Ya. Yang lain berat baca Quran, kita baca Quran. Yang lain berat duha, kita sampai kerjaan, kita sempatkan minimal 2 rakaat salat duha. Yang lain subuhnya di rumah, kita berusaha sebelum azan kita sudah di masjid. Dan kita mendawamkan setiap hari bersedekah, meskipun nominalnya tidak besar, tapi rutin istiqomah. Kita muslim di atas standar. Kita punya target. Mana nih yang saya bisa kejar? Kalau sehari saya mau 5 waktu sulit, kenapa? Di kerjaan. Minimal sholat yang ketika di rumah di masjid. Minimal tahajud dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki amal-amal unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita membaca buku tentang karakteristik 60 sahabat Nabi. Ada yang punya, Pak? 60 sahabat Nabi ini, saran saya nanti kalau sempat Bapak beli. Buat apa, Pak? Sekarang saatnya kita menjadi guru di rumah. Anak-anak banyak belajar di rumah kan sekarang? Kita dituntut menjadi guru di rumah. Buat cerita kepada mereka. 60 sahabat Nabi ini ternyata kalau kita baca, setiap orang memiliki amal unggulan masing-masing. Ada orang yang tidak memiliki harta kekayaan, yang jalannya nggak sempurna, kakinya panjang sebelah, ya, dia cacat. Tapi apa amal unggulannya? Keberaniannya. Sampai ditunjuk oleh Khalifah Umar, ya, untuk menjadi salah satu utusan bertemu dengan Kisra, Rubai bin Amr. Ada seorang yang tadinya dihinakan di masyarakat, tetapi karena ketaatan dia, kesolehan dia, akidahnya kuat, maka menjadi amal unggulannya. Sampai terumpahnya terdengar di surga. Siapa, Pak? Bilal bin Rabah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain tentang bagaimana amal-amal unggulan. Kita sama mungkin ibadahnya ke masjid sama, 5 waktunya sama, subuh ketemu, zuhur ketemu, ya. Tapi kita harus memiliki satu ibadah yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Sebagai apa? Amal unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, si itu punya amal unggulan, selalu datang lebih awal di masjid, di azan. Ah, si bapak itu datangnya paling akhir dari masjid. Kenapa? Beres-beres masjid. Ya. Oh, si itu ternyata amal unggulannya apa? Puasa Senin dan Kamis. Dan lain sebagainya. Mari kita bersemangat atau kita mencari peluang amal-amal terbaik sebagai amal unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang kedua bertobat. Nah, yang ketiga, qanifitin azan ya Allah, pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Tadi yang pertama adalah bertakwa dimanapun berada. Yang kedua, melakukan ketaatan atau kebaikan karena akan menghapuskan keburukan kita. Nah, yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kepada makhluk, kepada Allah dan lain sebagainya. Bahkan dalam salah satu ayat, la ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Penghujungnya wa qulu linnasi husna. Pergaulan pada manusia, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Redaksi ayat ini diawali dengan perintah mentauhidkan Allah. Kira-kira perintah mentauhidkan Allah penting enggak, Pak? Penting, nomor 1 utama. Birrul walidain penting enggak, Pak? Dalam Islam penting. Kita memperhatikan fakir miskin, anak yatim, mulia enggak dalam Islam? Mulia. Jadi akhlak mulia ini ternyata satu redaksi dengan ayat tentang mentauhidkan Allah dan birrul walidain. Artinya akhlak yang mulia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian hal yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Jadi kadang Nabi bertanya bukan untuk dijawab dalam ilmu mustaqabul hadis, tetapi pertanyaan Nabi ini sebagai ilmu, bukan untuk dijawab. Nah, pertanyaan ini konteksnya untuk tidak dijawab. Sahabat tidak menjawab karena memang tidak tahu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak mulia ini pahalanya
bisa setara dengan orang yang qiyamul lail setiap malam dan puasa di siang hari setiap hari. Sama timbangannya dengan akhlak mulia. Apa saja akhlak mulia? Menahan amarah, ya. Kita bertemu saudara kita senyum, ya. Kemudian tidak merasa diri yang terbaik, ya. Semakin banyak kita mengaji, semakin banyak kita belajar, maka menjadikan diri kita tidak merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Malah justru menganggap diri kita lebih hina dibandingkan yang lain. Ada seorang tabi'in, Rabi bin Khutsaim, Al-Imam Rabi bin Khutsaim. Nanti bisa, kalau bapak-bapak misalkan suka dengan buku-buku sejarah, beliau ini termasuk dalam generasi tabi'in. Ada dalam bukunya Muhammad Bashar, ya, tentang kisah para tabi'in. Rabi bin Khutsaim ini pernah mengatakan, ketika saya berada duduk bersama para sahabat Nabi, maka seperti seorang pencuri. Artinya apa? Merasa paling hina. Jadi tidak boleh malah kita merasa, oh saya paling taat. Tidak. Semakin banyak ngaji, semakin banyak baca Quran, semakin kita tawadhu, semakin murah senyum. Jangan sampai semakin banyak ngaji, semakin banyak baca buku, angker wajah kita, senyum sulit, ya. Kemudian kata-kata yang menyakiti orang, tidak. Tapi justru sebaliknya, kita semakin banyak belajar menjadikan akhlak kita lebih baik. Akhlak kepada keluarga, ya, akhlak kepada teman dan lain sebagainya. Kita buktikan bahwa hadirnya kita di dalam majelis-majelis ketaatan, hadirnya kita dalam momentum-momentum ketaatan, ada efek baik untuk keluarga kita. Hubungan kita dengan istri semakin baik, ya. Kejujuran kita semakin tinggi kepada keluarga, kasih sayang kita semakin baik, dan lain sebagainya. Jangan sampai malah sebaliknya. Ngaji karena apa? Karena di rumah nggak betah. Di rumah domelin istri mulu, pengen ngaji aja ke masjid daripada di rumah domelin. Aja. Iktikaf di masjid, kenapa? Karena di rumah nggak dibukain pintu. Tidak. Ya. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, maka akhlak kita harus semakin baik kepada manusia. Baik, manfaatnya Allah 3 hal ini. Yang pertama, kita bertakwa di dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang ataupun sulit. Biasa kalau kondisi sulit, kita gampang nggak taatnya? Gampang nggak kira? Gampang. Diuji nggak punya uang, nggak punya beras, kita sholatnya bisa khusyuk. Tapi coba kalau ujiannya uang banyak, ya, tiba-tiba dapat rezeki. Kalau orang nggak punya iman, ya. Tadi kisah yang sedang viral, ya, di stasiun Bogor, seorang bersih-bersih di kereta KRL menemukan plastik kresek 500 juta. Uang itu apa? Dibuka 500 juta, kasih ke bagian kereta api itu untuk dikembalikan ke yang punya, sampai viral. Coba kalau orang yang nggak punya iman yang nemuin, Pak, dijamin besok resign dari kerjaan dia. Udah pasti saya dicari nanti, udah resign dapat 500 juta bangun kontrakan misalkan gitu, ya. Tapi orang-orang yang punya iman tidak demikian. Ini bertakwa kita dimanapun kita berada. Kemudian kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu menghapuskan kesalahan kita. Kalau ada yang bilang rajin amat ke masjid bolak-balik kayak ahli surga misalkan, ada yang menghina, mengledek, sampaikan saja, karena saya banyak dosa sehingga saya rajin ke masjid. Janganlah saya, ya, lulusan pondok, ya, titelnya banyak, ya kamu inilah. Enggak. Kalau ada yang demikian, sampaikan, karena kita banyak dosa sehingga kita rajin ke masjid. Biar apa? Biar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir adalah akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, menjadikan majelis kita ini majelis yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada kurangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.